Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita hari ini bertemu kembali. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita sama-sama mau lebih lagi diperkaya oleh firman Tuhan. Untuk itu mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, di dalam pembelajaran tentang apa yang Tuhan sampaikan di dalam Nehemia 9, hari ini kita akan baca. Kita akan siapkan dulu, kita akan teduhkan hati kita, dan kita minta Roh Kudus untuk menerangi hidup kita supaya kita bisa dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan. Terima kasih. Sungguh bersyukur kami datang kepadamu semua hati kami. Kau baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang kami sembah. Kau segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami sujud menyembah Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pulihkan setiap kami, Kau yang pulihkan setiap kami, Kau yang mengerjakan hidup kami, yang Tuhan Kau buat ada bagi kami, Kau melalui hati Yesus. Kami bersyukur Tuhan. hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam hadirat-Mu itu meneduhkan hati kami, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami melalui pujian dan penyembahan, membuat kami menikmati hadirat-Mu. Dan kiranya Tuhan, Engkau disenangkan melalui apa yang kami lakukan hari ini ya Bapa. Berbicaralah, kami rindu untuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami rindu untuk mengenal lebih lagi Allah kami. Dan kami percaya kuasa-Mu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami ya Bapa, untuk mendengar setiap pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke saudara-saudara, hari ini kita sampai di dalam Nehemia 9. Kalau kemarin kita sudah membaca Nehemia 8, bagaimana ketika mereka mendengarkan pembacaan kitab Taurat oleh Ezra, mereka menanggapinya. Mereka bukan cuma mendengar saudara-saudara, tetapi mereka menanggapinya. Ketika mereka menangkap maknanya, mereka menangis dan mereka tahu. Mereka menyelidiki apa yang mereka lakukan yang mendukakan Tuhan. Sehingga mereka menangis karena mereka menyadari dosa, kesalahan yang sudah mereka lakukan sehingga menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Dan hari ini di dalam Nehemia 9 ini mereka mengaku dosa. Mereka meresponi. Kemudian mereka juga menyampaikan permohonan doa-doa. Jadi di pasal yang ke-9 ini kita akan melihat bagaimana respon dari bangsa Israel ketika mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka di hadapan Tuhan, apa yang sudah mereka lakukan sampai kepada keturunan mereka. Dan mereka menyadari betapa Tuhan itu sabar, betapa Tuhan itu begitu murah hati terhadap kehidupan mereka. Sehingga dari perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir sampai hari itu, penyertaan Tuhan sempurna dan mereka tidak kekurangan suatu apapun. Nah, di perikop pasal yang ke-9 ini adalah pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang-orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel ini memisahkan diri dari semua orang asing. Lalu berdiri di tempatnya dan mengakui dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Nah, perhatikan saudara-saudara, mereka meresponinya bukan cuma sekedar ekspresi. Bahkan sampai pakaian yang dikenakan pun mereka mengenakan kain kabung. Bahkan mereka menaburkan tanah di kepala mereka. Yang artinya pada saat itu mereka sedang berduka, melambangkan sebuah penyesalan. Mereka menaburkan abu di atas kepala mereka. Di situ juga dikatakan bahwa mereka memisahkan diri dari orang-orang asing. Nah, orang-orang asing ini adalah mereka yang bukan termasuk suku Israel. Selanjutnya, sementara mereka berdiri di tempat, dibacakannya lah bagian-bagian dari kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan
dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Dikatakan 1/4 hari, yaitu sekitar 3 jam mereka mendengar kitab Taurat Tuhan yang dibacakan dalam posisi berdiri, saudara-saudara. Di sana mereka juga meresponinya dengan mengaku dosa. Mereka bersujud, bahkan menyembah Tuhan. Itu yang mereka lakukan sebagai respon mereka menyesali dosa-dosa mereka. Nah, di ayat-ayat selanjutnya, mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke-31, itu menceritakan tentang rangkuman kebesaran Allah atas bangsa Israel, di mana mereka mengakui bahwa hidup mereka di tangan Tuhan yang besar. Nah, kita baca. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani Hasamnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Jadi di sini mereka menceritakan tentang bagaimana mereka memuji Tuhan, bagaimana mereka tahu bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang luar biasa. Mereka memuji-muji Tuhan. Nah, di ayat yang ke-6, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembahmu. Ini mereka mengakui bahwa penciptaan itu berasal dari kebesaran Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dengan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, dan tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu, karena engkau benar. Nah, di sini mereka menyampaikan bagaimana janji Tuhan terhadap Abram yang telah digenapi, di mana Tuhan menjanjikan Abram akan memiliki banyak keturunan, dan keturunannya akan menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ini mereka terima sebagai anugerah dari kebesaran Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawai-pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Mereka menyadari penyertaan Tuhan yang membawa mereka keluar dari penindasan bangsa Mesir pada waktu itu. Bagaimana kemurahan hati Allah yang menyertai bangsa pilihannya, yang mereka sadari mereka selalu ingkar. Tetapi Allah selalu memaafkan mereka kembali. Di ayat yang ke-12, dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, dan ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau berikan kepada mereka
Sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukummu dengan perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatanmu yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Keadaan bangsa Israel di padang gurun, jatuh bangun mereka, bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ngedumel di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tetap bermurah hati, Tuhan tetap mengampuni mereka. Bahkan ketika mereka ingin kembali ke tanah perbudakan di Mesir, Tuhan tetap bersabar hati menerima mereka dan membimbing mereka selama perjalanan di padang gurun. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Mereka sadar ketika nenek moyang mereka berpaling kepada Allah lain ketika berada di Gunung Sinai. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan kepada mereka untuk air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka juga tidak bengkak. Engkau menyerahkan mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Ini menceritakan bagaimana bangsa Israel yang tadinya cuma sekedar janji yang diucapkan Allah kepada Abram, dan hari itu mereka menikmati, keturunan mereka menikmati dan benar-benar seperti bintang di langit jumlahnya. Mereka menduduki tanah Kanaan. Mereka mereview bagaimana kebesaran Tuhan melalui cerita dari nenek moyang mereka, melalui segala sesuatu yang disampaikan setiap hari dari orang tua kepada anaknya, kepada generasi berikutnya. Sehingga itu merema di dalam kehidupan mereka. Bagaimana kebesaran dan kedahsyatan Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka. Dan mereka hidup melalui pertolongan tangan Tuhan. Mereka bisa selamat cuma karena kesabaran dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di ayat yang ke-26, di ayat yang ke-24, lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yaitu
orang-orang Kanaan dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang itu diperlakukan segenap hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah-tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai barang-barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan mereka menjadi kenyang, dan gemuk mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Nah, bagaimana itu menceritakan apa yang mereka peroleh selama kehidupan mereka ketika mereka berhasil menduduki tanah Kanaan. Kemudian yang ke-26, tetapi mereka mendurhaka. Lagi-lagi mereka memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengar dari langit. Dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Kembali Tuhan menyelamatkan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu. Dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu. Dan engkau mendengar dari langit. Lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Dari beberapa ayat yang kita baca ini saja, berapa kali Tuhan mengampuni bangsa Israel. Tuhan mengirim nabi-nabinya yang diutus untuk mengingatkan mereka. Tapi tetap saja mereka tidak mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tetapi Allah selalu memberi kesempatan, selalu memberi pengampunan. Tapi diiringi dengan ketidaksetiaan bangsa Israel. Dikatakan, engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukummu, tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintahmu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersih tegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa segala negeri. Ayat yang ke-31, tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Saudara-saudara, begitu besar kasih Allah itu, sehingga ketika sekalipun mereka memberontak, bahkan membunuh setiap orang-orang yang Tuhan taruh buat menyelamatkan mereka, tapi mereka terus-terusan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sampai pada akhirnya di ayat yang ke-32 mereka menyadari, sekarang saat itu, ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami, ya oleh seluruh umatmu, sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Kata sekarang ini merupakan suatu peralihan sejarah tentang bagaimana keselamatan melalui sebuah doa dan harapan. Supaya mereka memohon kiranya Allah memperhitungkan setiap kesulitan mereka, setiap perjuangan yang mereka alami. Dan biar Allah tetap berbelas kasih kepada mereka. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal,
yang menimpa kami. Karena Engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepada-Mu. Walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur, mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang Kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya, kami ini adalah budak. Akhirnya mereka menjadi budak di tanah mereka sendiri. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Nah, di ayat yang berikutnya, berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh, yang kami catat dan dibubuhi materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Mereka membacakan bagaimana mereka menyadari begitu sabarnya Tuhan, begitu besarnya anugerahnya. Berkali-kali mereka jatuh bangun dan tangan Tuhan masih tetap ada di sana untuk senantiasa menyertai mereka. Pengakuan dan penyesalan ini ditulis di dalam Nehemia 9 sebagai bukti. Itu kelemahan manusia, sekaligus bagaimana mereka mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka meninggikan nama Tuhan dan mereka tahu semua kesalahan ada di dalam kehidupan mereka dan nenek moyang mereka. Dan di ayat yang ke-36 mereka menyesali bagaimana keadaan mereka hari itu. Mereka menjadi budak bahkan di tanah mereka sendiri. Dan kembali mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka mengaku dosa-dosa mereka dan menyesalinya. Saudara-saudara, berapa banyak kita sudah berlari meninggalkan Tuhan, kembali bertobat lagi dan kembali untuk melakukan dosa. Hari ini kita diingatkan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu besar anugerahnya yang menyelamatkan kita. Tuhan gak pernah melepaskan kita. Tuhan senantiasa ada di hadapan kita. Hanya seringkali kita sendiri yang melakukan dosa sehingga terhilang dari hadapannya. Siapapun saudara yang hari ini merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Ada sebuah penyesalan, ada sebuah keinginan untuk kembali. Tuhan ada di sana. Tuhan menunggu kita kembali. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang besar, yang senantiasa bermurah hati untuk mengampuni kita. Hanya saja saat kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, tapi berbaliklah kepada Allah yang setia. Karena kasih setianya tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Saya tahu berat untuk kembali lagi mengikuti segala sesuatu yang mungkin sudah lama kita tinggalkan. Tapi hari ini kalau Tuhan berkata kepada kita masing-masing pribadi, mari kita ikuti jalan Tuhan. Mari kita terima uluran tangan Tuhan dan kita responi dengan hati yang benar. Jangan bersitegang leher seperti orang-orang Israel. Jangan menjadi orang-orang yang bebal. Jangan menjadi orang-orang yang fasik meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau hari ini kita masih ada tetap di tempat ini, atau mungkin kita sedang diingatkan kepada orang-orang yang meninggalkan Tuhan, mari kita bawa di dalam doa, supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar, supaya mereka kembali bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami.
Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kami hari ini boleh belajar bagaimana kami boleh menyesali dosa-dosa kami, bagaimana kami boleh datang kembali ke hadapan-Mu. Sungguh ini merupakan privilege yang luar biasa ya Tuhan. Ketika kami orang yang tidak layak, Engkau Allah yang besar, yang senantiasa menanti kami di jalan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Bapa, bahkan hamba-Mu ini ya Bapa. Supaya kami dilayakkan, supaya kami juga bisa menyelamatkan orang-orang yang terhilang di sekeliling kami ya Bapa. Supaya mereka juga sama-sama ditemukan kembali ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, hidup kami hampa tanpa Engkau. Hidup kami tidak berarti tanpa Engkau. Dan kami percaya ya Tuhan, apapun yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman-Mu hari ini, menguatkan setiap kami, membuat kami memiliki harapan-harapan yang baru, dan membuat kami mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin setiap jalan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita selesai dari dalam Nehemia 9 dan sampai bertemu kembali dalam Bible Study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.